Ya, selamat pagi anak-anak kelas 12 IPA dan IPS. Hari ini kita sudah mulai masuk KBM. Ya, saya akan share screen dulu. Masuk nggak anak PPT saya? Masuk, Bu. Muka kalian nggak nampak. Oke, Ibu langsung mulai ya. Nah, di bab pertama kita akan belajar mengenai geometri ruang atau dimensi 3, di mana untuk kompetensi dasar pengetahuannya kan kita kan ambil nilai pengetahuan dan nilai keterampilan ya. Untuk pengetahuannya itu KD-nya adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang. Nanti kalian akan mencari jarak antar titik. Jadi titik ke titik jaraknya berapa, lalu titik ke garis itu jaraknya berapa, lalu mencari jarak titik ke suatu bidang. Demikian juga di keterampilannya juga kalian akan menentukan jarak dalam ruang, antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Oke. Nah, silahkan kalian literasi terlebih dahulu. Inilah Bapak Euclid, dia Bapak geometri, ya. Nah, dia yang menemukan, dia yang mengungkapkan bahwa titik itu adalah 0 dimensi, ya. Kalau garis itu satu dimensi, ya, jadi si garis itu sendiri. Kalau persegi itu adalah dua dimensi karena dia punya panjang dan lebar. Sementara kalau bangun ruang itu kayak misalkan balok gitu ya, kubus, limas, dia itu 3 dimensi. Kenapa 3 dimensi? Karena dia punya ukuran panjang, punya lebar, dan tinggi, jadi 3 dimensi gitu ya. Nah, lalu dia juga yang mengungkapkan bahwa tidak ada bangun geometri yang dia itu tuh 4 dimensi, jadi mentoknya hanya sampai 3 dimensi, gitu ya. Nah, selanjutnya, oke. Kelihatan, Nak? Silahkan kalian literasi dulu. Saya berikan waktu 2 menit. Halo, sebentar ya, lagi dibenerin Pak Andri dulu, sebentar. Iya, Bu. Langsung PPT. Berat itu. Iya. Pakai itu. Ya, ini tapi di layar anak kan nggak muncul kan Pak? Enggak. Oh ya udah. Oke, silakan dilanjutkan lagi Nak, mohon maaf.
Kalau sudah, boleh berikan jempol supaya Ibu tahu kalian sudah selesai literasi. Yang baru masuk, silahkan kalian isi absen. Absennya ada di Google Classroom. Setelah Zoom meeting berakhir, absen akan Ibu tutup. Jadi yang telat masuk nggak akan bisa absen lagi. Ya, yang baru masuk, silahkan isi absen di Google Classroom. Linknya ada di situ. Sudah? Kalau sudah, berikan jempolnya dong ke Ibu, supaya Ibu tahu. Oke. Ya, selamat datang Marcel, Ega, Darren. Ya, baru masuk terlambat berapa menit nih. Silahkan kalian isi absen dulu, Marcel, Ega, Di Darren. mana Bu isinya, Bu? Classroom. Di Google Classroom. Di mana? Di Google Classroom atau Ibu chat di sini aja. Google Classroom ya, Bu? Iya, sambil jalan kalian isi absen di situ ya. Soalnya nanti setelah Zoom berakhir akan saya tutup absennya. Tunggu, Bu. Tunggu. Iya, masih nanti. Oh iya, Bu. Ya. Oke. Kita lanjut. Bilang lagi. Nah, di dimensi 3 atau di geometri ruang itu yang akan kalian pelajari yang pertama itu kalian akan menentukan jarak dari titik ke titik. Ya, ada satu titik, ada titik yang lain. Kalian disuruh nyari jaraknya berapa. Lalu juga kalian akan mempelajari jarak dari suatu titik ke garis. Ibu punya satu titik, ada satu garis, tentukan jaraknya dari titik ini ke garis tersebut. Yang terakhir, kalian akan mempelajari jarak titik ke bidang. Ada titik dan suatu bidang, entah bidangnya berbentuk persegi, entah persegi panjang, atau bidang yang lain gitu ya. Nah, dalam mempelajari ini, rumus yang akan kalian pakai itu adalah rumus Pitagoras. Sion, yes. Saya udah nggak bisa absen, Bu. Bisa. Belum saya Formulir tutup. absensi MTW kelas 12 sudah tidak menerima tanggapan lagi. Nah, masa? Ini Bu, Marcel kan ya? Ini Marcel. Iyalah, Bu. Ya udah nanti gampang. Yang penting kamu udah nongol di sini ya. Oke, Bu. Udah di-mute lagi. Nah, tadi saya nanya Sion ya. Sion, apakah kamu ingat rumus teorema Pitagoras? Pitagoras itu yang seperti apa sih? Ada Sion di sini? Ada, Bu. Nggak tahu, Bu. Lupa. Lupa. Ada siapa? Ada Felicia. Felicia masih ingat nggak Pitagoras itu yang seperti apa? Udah lupa, Bu. Udah lupa. Oke, coba yang lain. Hipotenusa, Bu. Ada siapa ini? Ada Jose. Oke, Jose masih ingat Pitagoras? Apa yang kayak mana sih Pitagoras? Si, Bu. Yang kayak mana? Yang ada ABC-nya itu. Ya, yang kiri. Yang kita, samping, habis itu depan gitu. Kalau misalkan Ibu punya suatu segitiga siku-siku, ya, segitiga siku-siku, gitu kan? Kalau mau mencari sisi yang miringnya, berarti didapat dari apa? Dari yang sisi miring biasanya yang C pangkat 2 itu ya, Bu ya? Kalau misalnya yang miringnya kita kasih nama C ya, berarti? C, ya biasanya. Berarti A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kayak gitu ya, Bu? Kalau nyari C-nya berarti akar dari A tambah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke, good, sip. Sekarang saya coba tanya ke Andrew Christopher. Nah, kalau misalkan sisi miringnya yang diketahui sama salah satu sisi yang lain, misalkan C-nya yang miring ya Andrew ya, C-nya yang miring, A-nya itu yang bukan miring yang di bawah. Berarti kalau nyari B-nya gimana, Nak?
Nyari apanya, Bu? Nyari yang sisi B. Misalkan Sisi gini, D. saya gambarin dulu ya sebentar. Mana papan tulisnya? Wait. Saya gambarin dulu. Dikurang, Bu, dikurang. Ya, misalkan saya punya di sini segitiga. Aduh. Kelihatan, Nak? Maaf ya, jelek. Nah, misalkan ini sisinya yang miringnya saya kasih nama C. Di sini A, di sini B. Ya, ini tegak lurus ya, Nak ya. Tegak lurus itu berarti membentuk sudut berapa derajat? 90 derajat. Kalau saya mau nyari si panjang C-nya itu yang miring. Miring itu yang paling panjang ya. jam. Dia terpanjang di antara sisi yang lain, sisi yang tegak lurus. Kalau nyari C berarti akar dari apa, Nak? A kuadrat tambah B kuadrat, Bu. A kuadrat tambah B kuadrat. Oke. Ingat, kalau nyari sisi yang miring, karena C-nya itu paling panjang, maka sisi yang lainnya itu kamu tambahkan. Kalau saya mau mencari sisi A, berarti apa? Akar dari C kuadrat kurang B kuadrat, Bu. Pintar. Akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. B kuadrat. Siapa ini yang bicara ya? Felix, Bu. Oh, Felix, mantap. Oke ya. Kalau saya mau cari yang B, berarti? Sama, Bu. Sama ya, tapi C kuadrat dikurangi A kuadrat. Pokoknya ingat, kalau mau nyari yang paling panjang, itu sisi yang lainnya ini, kamu tambah. Tapi kalau kamu mau nyari sisi yang lain, tapi yang diketahui yang miring, berarti dikurang. Siapa yang dikurang? Ya, si paling panjangnya itu, C-nya itu yang kamu kurangi. Oke? Syaratnya itu kamu nanti pasti akan memakai ini, si teorema Pythagoras. Pasti akan kepake. Ya? Kalian sambil catat? Iya, Bu. Oke. Saya next, sudah bisa? Saya next ya. Iya, Ibu. Oke. Sebentar. Tunggu ya, Nak ya. Ini Ibu mau nge-next-nya kenapa bingung? Sebentar. Tombolnya kok nggak muncul. Bentar ya, Nak. Oke, sekarang kita mau masuk di apa itu jarak titik ke titik ya. Kita masuk ke yang poin pertama, jarak titik ke titik. Oke, terlihat nggak, Nak? Nampak ya? Nah, di sini ada suatu kasus nih ya. Si siapa itu? Ada si Nashita, dia berencana menuju ke kota C. Ya, berangkat dari kota A. Nih, dia mula-mula di sini, di kota A, dia mau ke kota C. Ya, tentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Nashita. Nah, tulis kemungkinan rute yang ditempuh Nashita pada tabel, lalu tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute mana yang terpendek, gitu ya. Menurut pendapat kalian, berapa jarak antara kota A dan C? Lalu berikan alasan untuk menjawab, ya. Jadi si Nashita mau berangkat dari A ke C. Dia bisa lewat jalan mana aja sih? Randy Chandra, dari A ke C, selain langsung dia bablas lewat sini, dia bisa kemana dulu? Ada berapa kemungkinan coba? Ke A, B, C. Dari A ke B, ke C, gitu ya. Satu kemungkinan. Oke, aduh. Bentar, Nak. Tuhan Yesus. Ya. Terus dari mana lagi, yuk? Dari A ke D ke C.
Bisa dari A ke D ke C, dua kemungkinan. Dari mana lagi? Langsung belok-belok? dari A ke C. Oke, dari A ke C langsung boleh. Ada 2 jalan lagi. Dari mana? Kalau dia mau belok dari D Saya, belok. Bu. Enggak. A, Apa D, ini, Sion? B, C. Oke, coba Sion, gantian Sion. Yuk. A, Mm-mm. B, D, C. A, D, B, C. Jadi zigzag gitu ya. Dari A ke D, Iya, Bu. belok ke B, belok ke C. Satu lagi yang terakhir. Dari mana? A, B, D, C, Bu. Oke, dari A, B, D, C gitu ya. Zigzag-zigzag gitu ya jalannya. Iya, Bu. Nah, coba kalian gambar dulu sebentar yuk bangunnya. Silahkan gambar dulu, lalu kita masukkan ke dalam tabel. Ini 27 ini yang A ke C-nya ya. Dari A ke C ini 27. Lalu yang 17 ini yang dari D ke B. Yang baru masuk, jangan lupa isi absen. Linknya ada di Google Classroom. Setelah selesai Zoom, akan saya tutup responnya. Marcelino masih ada kan? Halo Marcel? Hadir, Bu. Nah, mantap. Bangun sendiri, apa dibangunin siapa, Marcel? Bangun sendiri dong, Bu. Nah, Masa ya mantap dong. dibangunin? Ah, masa? Kemarin sampai ditelepon Bu Rebecca, ayo. Iyalah, Bu. Udah 4 kali nggak masuk. Nah, bagus gitulah. Saya sebenarnya kemarin bangun, Bu. Tapi emang rada ini aja. Bohong, Bu, bohong. Iya, Sel, bangun, Sel. Ngerti, Sel. Ayo, Marcel sambil nulis. Iya, Bu. Ini juga sambil gambar. Ya, bagus. Bu, kalau di screenshot terus nanti baru nyatet boleh nggak, Bu? Ini kaum mager. Ini 3 jam tuh dipakai, jangan di screenshot. Nanti kelar KBM baru ngerjain. Biar habis KBM tuh leha-leha. Istirahat. Saya biasanya habis KBM baru ngebut, Bu, gitu, Bu. Ini mah sampai jam 2 pagi, sampai jam 1 pagi. Bu, ini habis digambar diapain, Bu? Udah digambar? Kalau sudah, saya next ya. Sudah selesai belum? Sabar, Bu, sabar. Gambar. Bentar, Bu. Gambarnya jangan sambil mengukir. Lama nanti, ayo. Bentar, Bu. Sudah? Udah. Oke, kalau sudah, kalian tentukan rute yang bisa ditempuh. Tadi ada 5 kemungkinan kan? Dari A ke C, misalkan seperti ini. Oh, si Evan baru masuk. Misalkan, nah tadi kan bisa dari A, tuh kok kayak gini sih? Bentar sayang, bentar nak. Dari A ya ke C. Tuh lambat banget ini. Tunggu nak. Dari A ke C. Panjang lintasannya tadi berapa dari A ke C? Berapa? Ada kan tadi? 27 km. Ya, 27. 27 km. 27 km. Dari mana Dicatat lagi? semua, Bu. Ayo, kamu lanjutin sendiri ya. Tadi dari A, terus belok lagi ke D, ke C. Totalin deh di situ. A ke D berapa? 20 tambah 23. Jadi berapa? Isi sendiri. Lanjutin yuk. Nanti saya tembak ya. Saya suruh bacain satu-satu. Yuk, cari. Bu, balik ke slide yang sebelumnya, Bu. Aku belum nyatet angkanya. Ya. Oke, sebentar, nak. Oke. Tuh.
Halo Rafael, sambil ngerjain nggak tuh? Tangannya kok nggak nulis? Ayo. Saya foto, Bu. Orang disuruh ngerjain, ditulis sekarang. Bu, yang selanjutnya, Bu. Selanjutnya ya sudah Saya ya Rahel ya. belum lihat itu, Ya. Bu, apa tulisan Tabelnya. tabelnya. Ini tabelnya. Nih. Saya ulangin tadi ya. Oh, iya. Dari A ke C itu udah langsung ketemu kan 27. Bisa lagi dari A ke D ke C ada 20 tambah berapa tadi? 23. Oke. Grego, ya lanjutin nak. Nomor 3 kamu isi apa? Grego Yokung. Yo Grego. Baru Dia mah paling sampai main PUBG, Bu. Aduh. Monica Yahya, sudah? Sudah, yuk. Apa nak? Suaranya belum terdengar. Bentar, Bu. Ya, ini agak terdengar. A, B, C. Dari A ke B ke C. Oke, berapa nak? A ke B-nya? 16 tambah 18. Berapa? Tunggu, Bu. 34. Iya, 34 kilo. Ya. Range 001. Kemungkinan rute yang lain? Dari mana? Yang zigzag-zigzag tadi, yang zigzag dia belok-belok dari A. Terus dia lanjut lagi ke kemana? Rain? Apa nak kemungkinanmu yang lain? A, B, D, C, Bu. Oke, A ke B, belok ke D, baru ke C. Berapa nak? Saya agak tulis, Bu, itunya, angkanya. Totalnya aja ya kamu tulis ya. 16 tambah 17 baru ditambah 23. Totalnya 50. 56, Bu. 56 ya. Terakhir, siapa yang mau jawab? A ke D ke B ke C, Bu. Mantap. D ke B ke C. Totalnya aja deh berapa? 56, Bu. 50. 55, Bu. Iya. 55, Bu. Oke, terima kasih. Nah, kalau kalian jadi nasyita, ya, kalian udah keburu-buru nih, jalan mana yang mau kalian pilih? A ke C, Bu. Ya, C dong, Bu. langsung ya. Langsung ke C, Bu. Dari A ke C, gitu ya. Ngapain sih repot-repot zigzag-zigzag? Mending langsung aja A ke C. Nah, itulah pengertian dari jarak titik ke titik. Berarti kesimpulannya jarak titik ke titik itu apa sih? Jalan yang terapa? Ada yang mau jawab? Terpendek, Bu. Nah, siapa ini tadi yang jawab ya? Cepat, Bu. Pelek, Bu. Siapa? Marcel, Bu, yang jawab. Marcel. Oke, terima Felix, kasih. Bu, yang jawab Betul tadi. ya. Jadi Marcel. jarak titik ke titik itu adalah jarak yang terpendek gitu ya. Kesimpulannya. Bentar. Aduh. Clear. Nah, jarak antara kota A dan C itu adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan antara kota A dan kota C. Itulah pengertian dari jarak titik ke titik. Jelas nak? Udah bisa kebayang? Kalau ada titik ke titik, mana sih jarak yang dicari? Ya jarak yang paling pendeknya itu. Ibaratkan kalau ibu punya titik di sini, gitu ya, sama satu titik lagi di sini. Jarak terpendeknya yang mana? Ya udah tarik aja lurus. Ya, nggak usah pakai belok sini, set ngapain? Salah ya. Tapi jarak yang paling pendek
Oke. Next, selanjutnya. Nah. Oke. Saya ada soal nih. Ada bangun ruang, yang pertama ada kubus. Nah, dari kubus itu, manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Mana jarak titik F dan G? Berarti ya si F, FG gitu ya. Atau kita kasih nama dia panjang ruas garis FG. Ya. Yang berikutnya, kalau jarak titik BD, B ke D, jaraknya yang mana? Beda, Saya mau Bu. jawab, ya sih ruas garis BD ya. Ini tarik langsung ke sini. Tuh ya. Langsung kalian tarik dari sini ke sini. Nah, ini tapi nggak usah kamu belok dari B ke C, belok ke D, nggak usah ya. Tapi tarik garis yang lurus ke situ, yang paling pendek. Nomor 2, Eleora, manakah yang merupakan jarak antara titik PN? Jawabannya berarti ruas garis Garis P. PN. Oke. Alvin, William, jarak QL berarti ruas garis QL. Yang tegak lurus ini ya. Yang lurus ini. Sorry, bukan tegak lurus, yang lurus sini. Jeremy Marcel, mana yang merupakan jarak titik E dan F? Apa jawabannya Jeremy Marcel? Kok hilang? Yang mana, Bu? Jarak dari titik E ke titik F. Berarti si ruas garis ini loh. Ruas garis apa Marcel? EF, AB, Iya. EF. Nah, EF. Ruas garis EF. Rigel. Jarak antara titik B dan D. B sama D ini. Yang mana jaraknya? Ruas garis. Yang itu, Bu. Yang diagonal bukan sih? Ya, oke. Atau ruas garis BD gitu ya. Iya, Bu. Oke. Halo Jenis, baru bergabung atau tadi keluar? Jangan lupa isi absen dulu ya. Terakhir, Ega. Iya, Bu. Manakah yang merupakan jarak titik T sama D? T sama D. T, D. Ya, ruas garis T, D. Bu, maaf, Bu, absennya nggak bisa, Bu. Nggak bisa? Nggak bisa, Bu. Ya udah nanti Ibu setelah selesai Ibu coba buka lagi ya. Oke, Bu. Selanjutnya kita langsung masuk ke latihan soal. Kelihatan nggak nak soalnya? Kepotong nggak sih nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Aduh. Bisa ada yang bisa bacakan buat Ibu? Siapa ya? Bowo, bacakan soalnya nak. Dalam suatu kamar berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter, ini gimana bacanya, Bu? 4 meter kali 4 meter kali 4 meter, nggak apa-apa. 4 meter kali 4 meter kali 4 meter, dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD dan EFGH. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Oke, jadi ada kamar ini, misalkan kamar kalian ya. Kamarnya itu berbentuk apa ini nak? Balok apa kubus? Kubus. Kubus ya, karena apa? Karena ukurannya panjang kali lebar kali tingginya sama-sama 4 kali 4 kali 4. Ya, berarti ini dibangun kubus. Di sini panjangnya 4, lebarnya 4, tingginya juga 4 gitu ya. Lalu di tengah-tengah kamar kalian nih ada lampu, tepat pas di tengah-tengahnya, ada di sini nih. Lampunya ada di titik T sini. Ya, berapakah jarak dari lampu ke salah satu sudut di lantai kamar kamu? Dari lampu ini ke sudut di lantai di sudut sudut lantai kamar kamu. Mau ngambil salah satu sudut titik aja ya. Kita tarik aja dari A ke titik dari T ke titik A. Misalkan kamu ada di sini di pojokan A ini. Berapa sih jaraknya ini?
dari lampu ke sini, ya. Nah, menurut kalian nih, dari sini kalian bisa pakai bantuan apa? Tadi di awal Ibu bilang kan, kalian nanti pasti pakai bantuan Pitagoras, Bu. rumus apa? Pitagoras. Pintar Pitagoras. banget. Nah, di sini kelihatan nggak terbentuk suatu segitiga siku-siku? Kelihatan. Iya, Kelihatan. Bu. Segitiga siku-siku Diagonal. apa namanya? Segitiga siku-siku A, B. T. T, T. E. ATE. ya ini di sini terbentuk segitiga siku-siku tuh. Nah, kelihatan kan bentuknya? Tuh. Ya, saya keluarin segitiganya aja ya. Saya taruh di luar sini segitiganya. Set. Nah, di sini aduh, Vero baru masuk lagi. Di sini titik A-nya, yang pojokan kamar kamu tadi nih, yang di sini ya. Di sini titik E, di sini titik T. Nah, menurut kalian siku-sikunya di sebelah mana? Di sudut yang mana siku-sikunya? Di sini kan, di sini kan siku-sikunya, nih di sini. Nah, tuh. Panjang sisi mana yang sudah diketahui? Coba. Sisi mana yang kalian tahu? AE. Nah, di sini sudah tahu. Di sini berapa, Nak? 4. Karena kan dia kubus, berarti panjang sisinya semuanya sama. Nah, mana lagi yang bisa kalian tahu? Ayo lo. Yang ET, Bu. ET berapa emang? 4. 3. Ayo, 3. Itu 2, Bu. Dia setengah dari 4. Setengah dari 4. 2, Bu, 2. Ayo 2, 2, Bu, 2. E ke G, Dua, Bu. E ke G ini diagonal ruang loh. Apa kalau diagonal ruang rumusnya kayaknya waktu itu kelas 11 saya pernah masuk sekilas tuh ngasih tahu. Kalau diagonal ruang itu apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa rumusnya diagonal ruang? Ayo, buka mute-nya. Siapa yang mau jawab? Di sini bukan 4 ya. Kalau misalnya ini apa namanya? Persegi kan ini kan sisi miringnya nih, diagonal ruangnya, dia pasti nggak sama dengan sini, pastinya lebih panjang. Ayo di sini berapa? Ada yang bisa jawab? Karen? Bisa? Ivana? Saya ngerti. Ayo buka mute-nya siapa saja boleh. Kok sorry nak, bukan diagonal ruang, diagonal bidang, maaf. Oh. Diagonal bidang. Isi akar 2 dong. Siapa ini yang jawab? Jose berapa nak? Isi akar 2, Bu. Jadi sisi akar 2, betul. Nah, jadi nak, kalau di sini ada persegi, ini ya, persegi ini, kalau di sini namanya sisi, di sini juga sisi, gitu ya. Sini itu panjangnya itu sisi akar 2. Jadi kalau misalkan nih persegi ibu itu, di sini panjang sisinya 3, di sini 3, yang miringnya ini, ya berarti tinggal kamu bikin 3 akar berapa? 2. 2. Ya, berarti kalau di sini EF-nya ini 4, ini 4, berarti EG-nya 4 akar, halo? 4 akar 2. 4 ya. akar 2, Bu. 4 akar 2. Diagonal bidang itu, rumusnya itu adalah sisi akar 2. Atau, tunggu saya pindahkan dulu. Ya, atau disebut juga, ada juga yang bilang rusuk akar 2. Jadi kalau di sini itu panjang sisinya 4 atau rusuknya 4, berarti diagonal bidangnya itu ya 4 akar 2. Gitu ya nak ya. Jadi si EG-nya itu ini. Tapi kan kita mau nyarinya bukan EG nih, EG kan keseluruhan ini. Kita kan mau nyarinya setengahnya kan. Berarti si ET berapa si ET? Bisa jawab? Halo? 2 akar 2, Bu. Ya, 2 akar
2. Itu ya. Ketemu deh ini. Si ET itu 2 akar 2. Ya, dapat dari sini nih. Dia itu diagonal bidang. Ya, ET itu kan setengahnya dari si EG. Makanya kita bagi 2. Saya tambahin deh. Si ET itu kan setengahnya dari 4 akar 2. Dapatlah ini. 2 akar 2. Udah? Nah, berhubung ini sudah ketemu semua kan panjang sisinya ini, kan kita tadi topiknya mau nyari ini nih dari lampu ke salah satu sudut lantai kamar kamu. Berarti kan kita nyari si PA. Yuk, berarti TA-nya pakai rumus Pitagoras itu dari akar apa? Akar dari apa? 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 Iya. kuadrat. Karena kan ini nyari yang miring ya. Kalau nyari miring itu ditambah karena miring yang paling panjang. Diperoleh dari 4 kuadrat, atau saya pakai hurufnya dulu deh. TA itu dapat dari AE, ya, dikuadratin, tambah ET, dikuadratin. Baru kita masukin angkanya berapa tadi, Nak? 4 pangkat 2, ditambah 2 akar 2 pangkat 2. Ya. Yuk, 4 pangkat 2 berapa? 16 tambah 16. Nah ini, ayo masih pada inget kan cara nguadratin ini? Kalau 2 akar 2 dikuadratin, 8. itu 2-nya dipangkatin 2, dikali akar 2-nya juga dipangkatin 2. 2 pangkat 2, 4. Ya toh? 4 dikali sama akar 2 pangkat 2. Kalau akar kali akar, akarnya hilang ya. Kalau angka yang sama. Jadinya berapa, Nak? 4 kali 2, 8. Ya. Jadinya akar 24. 4. Kalau disederhanakan lagi bisa nggak nih? Ini belum sederhana nih. 24 tuh dipecah jadi berapa? Berapa kali berapa? 2 akar. 2 kali 12, Bu. Kalau 2 kali 12, 2-nya nggak bisa diakar, 12-nya belum bisa diakar. 4 kali 6, Bu. Ya, 4 kali 6 ya. Cari yang salah satu yang diakar. Jadi, 2 akar 6. Oke, apa tadi? Meter ya. Jadi jarak lampu ini ke titik A, ke salah satu sudut kamarnya itu berarti jaraknya 2 akar 6 meter. Itu jawabannya. Oke, silakan boleh yang mau dicatat. Yang ketinggalan nanti Ibu akan share kok di YouTube. Ibu usahakan nanti share di YouTube ya. Oh, apa? Izin ganti laptop ya. Izin ke toilet, Keriku ya. Oke. Jangan lupa yang baru masuk isi absen di Google Classroom. Ibu sampai jam berapa sih ya? Oke, agak cepat ya. Nanti bisa kalian lihat lagi kok. Marcelnya. Sudah? Bu Susan, saya mau nanya, Bu. Ya, siapa ini? Elena, Bu. Oh iya, Jawabannya Elena. itu 2 akar 6, Bu, atau berapa? Bu? Soalnya di sini kepotong, Bu, videonya. Oh, 2 akar 6, Nak. 2 akar 6 ya, Bu? Makasih, Bu. Iya. Diingat-ingat ya, kalau bangunnya persegi, kubus, diagonal bidang itu
tinggal kamu tambahin akar 2, jadi rusuk akar 2. Tapi kalau diagonal ruang itu rusuk akar 3. Saya kasih di sini. Ini ingat-ingat terus nih ya. Saya kasih note deh. Kalau DB, diagonal bidang, itu rusuk akar 2. Kalau diagonal ruang, itu rusuk akar 3. Diagonal ruang tuh menyeberangi ruangan. Dari A ke G. Nih, kayak melayang tuh loh, garis yang melayang di ruang dari pojok kamar kamu yang sono ke pojok atas. Ya, dari A ke G. Nah, dia kan nggak nempel di bidang, tapi di dalam ruangan kan ini, itu diagonal ruang tuh jaraknya R akar 3. Kayak BDH gitu ya, Bu ya? Kayak B ke H ya, dari B ke H ini kan nyebrang nih, dari pojok sono ke ujung atas sana. Nah, itu panjangnya R akar 3. Saya lanjut ya. Udah berapa menit nih ya? Kita keburu kuota kalian jebol. Lanjut? Oke? Oke, saya lanjut? Oke, ya. Oke. Saya clear dulu ya. Nanti kalau ketinggalan nyatet, saya share kok di YouTube. Atau saya kasih PPT-nya. Contoh soal 2. Yes. Itu yang tadi kalau rusuk akar 2 sama rusuk akar 3 itu cuma buat yang kubus. Betul. Hanya berlaku di kubus. Bangun lain nggak? Di si siapa namanya balok? Enggak. Karena balok itu punyanya panjang, lebar, tinggi. Kalau rusuk kan hanya si kubus yang punya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Lanjut ya, contoh soal 2. Ada bangun apa ini namanya? Limas ya. Limas dengan alasnya itu segi apa ini? Kayak batako ini, segi 6 ya. Diketahui si limasnya ini punya panjang AB. AB-nya, bentar. AB-nya 10, di sini 10. TA-nya 13, TA-nya di sini 13. Titik O itu titik tengahnya garis BE. Ada garis BE di sini. Oke. O itu ada di tengah-tengahnya sini. O. Ya. Tentukan jarak dari titik T dan titik O. Dari titik T ini yang di pojok atas ke titik O. Jadi kayak tingginya gitu ya. Kita mau nyari tingginya ini. Nah, pokoknya kalau kayak gini, kalian tuh gimana caranya bisa menemukan suatu segitiga siku. Ya, suatu segitiga siku biar bisa biar kita bisa pakai rumus apa tadi? Ya, biar kita bisa nyari pakai dengan rumus Pitagoras. Dari sini kalian bisa menemukan segitiga siku-siku apa? Sebutkan coba. Ada yang bisa bantu? Siku-siku apa? OB, TOE. Iya, kita bisa pakai bantuan TOB, bisa pakai bantuan TOE. Ada kan di sini segitiga siku-siku? Saya keluarin ya segitiganya ya. Saya keluarin yang TOB aja ya. Ini saya keluarin nih, ini segitiganya tuh. Nah, kelihatan kan? Tuh. Siku-sikunya di sebelah mana? Di B kah? Di sini kah? Di O, Bu. Nah, di sini ya, di siku-sikunya di sini nih. Tuh. Saya keluarin dulu gambarnya. Aduh, oke. Di sini siku-sikunya ada di O. Ini B, sini T. Oke. Nah, panjang sisi yang sudah diketahui yang mana, Nak? Si segitiga ini TB, Bu. TB, Bu. Oke. TB-nya sudah tahu. Berapa? 13. Sama kayak TA ya. Nah, ini kan yang mau dicari nih. Nah, BO-nya sendiri berapa ini BO? Nah, padahal yang ditahu cuma di sini nih, AB-nya ini yang diketahui. Nah, karena ini itu bangun segi 6 ya, saya gambar.
Dan ini anggap aja ini segi 6 ya. Nah, kalau ini saya bagi-bagi sudutnya nih. Oke. Nah, satu lingkaran ini besar sudutnya totalnya 360 derajat, ya kan? Ya enggak? Kalau saya bagi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, masing-masing berapa derajat, Nak? 60. 60, ya kan? Di sini 60. 60 semuanya, ya kan? 60. Nah, sudah ada 60 di sini. Ya. Kalau satu segitiga ini total sudutnya berapa? 180. 180. Ya. Sudah ada 60 di sini. Ya. Berarti si 2 ini totalnya berapa? Kalau 180 kurangi 60, berarti kan ada 120. 120 itu milik berdua ini nih. Miliknya dia sama dia. Berarti masing-masing berapa? 60. 60. 60. Oh, berarti ini segitiga apa ini? Kalau besar sudutnya sama. Apa? Pinter. Jadi ini loh. Jadi ini si segitiga ini masing-masing ini nih. Kalau kita pecah-pecah itu sama si ya. Jadi kalau di sini 10, yang di sini ini juga berapa nih? Yang BO. 10 juga. Karena apa? Karena dia segitiga sama si paham? Paham, Nak? Paham, Bu. Oke, berarti di sini 10. Karena apa? Karena dia itu apa? Segitiga sama berarti ketiga sisinya sama nih. Ini 10 juga 10. Oke? Nah, yuk sekarang kita nyari Pitagorasnya TO. Siapa mau jawab? Yuk keaktifan saya nilai loh. Kalau jawab terus dari tadi yang jawab Sion. Siapa lagi tadi ya? Felix. Ayo yang lain. 13/2 dikurang 10/2. Suara siapa ini? Karen, Bu. Karen. Oke, sip. Dari ini ya, ingat kalau nyari sisi yang bukan miring itu miringnya dikurangi yang bukan miring ya. Oke, 13/2. 1, 6, 9. Dikurangi 9. 100. Jawabannya akar 60 Akar 69, Bu. Ya, ini dikecilin lagi, nggak bisa ya. Udah mentok ini ya. Udah nggak bisa nih, mau dibagi 9 nggak bisa. Dibagi 4 juga nggak bisa, dia mentok nih. Jaraknya akar 69 cm. Ya. Yuk, silahkan yang mau dihituin. Catat. Ini segitiga sama sisi. Atau kita next aja kali ya. Nanti kalian lihat di YouTube saya aja kali ya. Kasihan kotak kacang jebol. Sudah? Saya next aja ya, Nak ya. Lanjut. Contoh soal terakhir. Oke. Yang terakhir, diketahui. Aduh, soal ibu kepotong nih. Ada yang bisa bacain nggak, Nak? Siapa ya? Bu. Boleh bacain. Yoel ya ini ya? Iya, Bu. Oke, Yoel. Yuk, Yoel. Diketahui 5 bersatuan T titik ABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi TA tegak lurus dengan bidang alas jika panjang AB sama dengan 4 akar 2 cm dan TA 4 cm, tentukan jarak antara titik C dan jarak antara titik T dan C. T dan C, oke. Kita kasih itunya dulu, angkanya dulu yuk. TA-nya tegak lurus dengan bidang alas. Ini ya, alasnya tuh yang ABC ya. Tegak lurus itu berarti membentuk, ini tegak lurus tuh kayak gini loh. Tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Oke. Jika AB-nya 4 akar 2, di sini 4 akar 2. Terus TA-nya 4. Oke. Tentukan jarak dari titik T dan C, ini yang mau dicari. Dari si T ke C. Sini ya. Nah,
Tadi kan alasnya berbentuk segitiga sama sisi ya. Kalau segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya panjangnya sama kan? Di sini berarti juga berapa BC-nya? 4 akar 2. AC-nya juga 4 akar 2. Dari T ke C pakai bantuan segitiga siku-siku kan ya? Tunggu ya, Bu Siska. Oke, kita pakai bantuan segitiga yang mana, Nak? Untuk nyari Pitagorasnya, segitiga? TA sama AC. Ya, yang ini yang TAC. Saya keluarkan dulu. Oke, saya keluarin segitiganya. Aduh. Ya, dikeluarin. Sini T, sini A, sini C. Ya, udah ada angkanya 4 akar 2. Ya, silahkan cari sendiri yuk TC-nya. Sudah bisa kan nyari sisi miring? Yuk, saya beri waktu 1 menit lah. Yuk, cari. Yang udah dapat duluan sebut nama. Saya catat nih yang aktif dari tadi ya. Saya, Bu. Udah ketemu? Udah, Bu. Siapa ini? Evan Ganteng, Bu. Siapa? Evan Ganteng. Oke. Berapa jawabannya, Evan? 42, Bu. Berapa? 42. Nggak jadi deh, Bu. Kayaknya saya salah deh, Bu. Ya, coba tadi ada lagi. Belum. 48, Bu. Siapa ini? 48, Bu. Akar 48. Tadi siapa yang pertama bilang ya? Elena ya? Iya. Elena ya? Oke, Elena. Iya, Ibu. Betul, jawabannya akar 48. Ya, dari mana Ibu, saya TC-nya mau nanya, itu? Bu. Ya, kenapa, Nak? Dari akar 48 ini dia bisa dikecilin lagi nggak sih, Bu? Bisa. Nanti kan kamu cari di sini akar 48 itu kamu pecahin jadi berapa kali berapa yang salah satunya itu bisa kamu akar. Misalkan 4 kali 12. Selain itu ada lagi, satu lagi yang langsung kecil. 16 dikali 16 kali T. Nah, ini kan langsung di akar bisa nih. 4 akar 3. Mantap. Tuh. 4 akar 3. Oke, sip. Good. Ini ya, TC-nya dari apa tadi? PA kuadrat tambah AC kuadrat. Kamu isi angkanya 4 kuadrat tambah 4. Ingat ya cara ngwadratin ini. Awas nanti kalau pas ulangannya kagak bisa. 4 dikuadratin, akar 2 juga dikuadratin. 4-nya dikuadratin 16, akar 2 dikuadratin 2. Jadinya 32 nih yang ini nih. Ibu. Yes? Dari akar 48 kalau saya nggak kecilin lagi, salah apa enggak, Bu? Sebaiknya dibiasakan dari sekarang belajar ngecilin. Nanti kalau pas ujian-ujian, di PG-nya itu adanya jawaban paling sederhana, kan kamu udah tahu caranya. Ya kan? Oke, Bu. Dibiasakan ya. Oke, ini contoh soal terakhir. Saya lanjut ya. 1 soal terakhir sebagai tugas kamu. Saya next. Bentar, Bu. Bentar, oke. Saya catat bentar ya, Bu. Ya. Itu Kenapa? nggak jadi deh, Bu. Halo Tristan. Udah mandi belum? Udah lah, Bu. Udah lah, Bu. Jawabnya santai aja dong, Bang. Udah, Bu. Gitu kayak, udah, Bu. Udah, Bu. Ya, gitu dong. Ibu Susan, saya mau nanya, Bu. Ya. Tadi kan dibangun ngomongnya kubus. pelan-pelan lembut ya kan, susah banget mau denger tuh di apaan. Kenapa? Di bangun ruang kubus itu Tunggu, tadi ada yang diagonal belum ruangan, Bu. Diagonal ruangan itu kan rusuk akar 3, Bu. Kalau dibangun ruang lain ada nggak, Bu? Diagonal Enggak, ruangan. itu hanya berlaku di kubus. Berarti kalau bangun ruang lain kayak 5 prisma gitu, dia nggak ada diagonal ruangan ya, Bu? Enggak. Karena kan R akar 3, R akar 2, R itu kan rusuk. Rusuk itu kan miliknya kubus.
Ya. Makasih, Bu. Oke, Ih, sama-sama. sepentol yang mana saya Halo, belum. ini belum di-mute. Ini ada yang belum di-mute. Siapa nih ya? Rahel belum di-mute. Rahel. Rahel. Di-mute dulu, Santik. Oke. Saya lanjut ya. Next. Bentar, Bu. Nah. Bentar lagi kelar. Joshua, udah nyatet belum? Garuk-garuk rambut belum keramas. Iya, Bang. Yuk. Udah, Bu. Udah ya. Next, saya lanjutin. Nah, ini dia soalnya. Saya keluar dulu. Untuk tugas kalian seperti biasa, kalian catat di buku PS kalian, kalian jawab di situ, berikan nama di kertas kalian, foto, dan upload di Google Classroom. Setelah ini saya akan buat itunya ya, tugasnya di Google Classroom. Kumpul besok ya, Bu? Hari ini dong, jangan menunda pekerjaan. Besok kan masih ada nomor lain. Ya, ini kan masih ada Soalnya berapa jam dicatat itu? dulu, Bu. Cuma 1 nomor doang kan? Yuk. Perhatikan bangun Ini. berikut. Jika AB-nya 5, sini 5 ya. AE, BC, EF 4. AE ini 4. BC-nya 4. EF-nya 4. Maka tentukan jarak A ke C. Nanti pakai Pitagoras. Jarak E ke C. Juga pakai Pitagoras nanti. Ada segitiga di sini. Sama jarak A ke G. Pakai Pitagoras juga. Yuk, catat dulu ya. Dikerjakan pada saat MTW ya. Jadi setelah ini kan masih ada waktu kosong tuh. Berapa jam ya? Masih ada waktu. Sembilan, 9:35, setengah 10. Cukup lah. Di foto lalu kumpulkan di GC ya. Paling lambat nanti jam 9 malam saya tunggu. Jam 9 malam nanti saya akan tutup responnya. Jadi lewat dari jam